Israel tutup mulut, tentara Israel tewas di penjara militer diduga bunuh diri, IDF bungkam. Seorang tentara yang tewas diduga bunuh diri di penjara militer bulan lalu adalah seorang perwira intelijen militer Israel, namun militer Zionis menutup kasus itu. Pasukan pertahanan Israel mengizinkan media untuk melaporkannya minggu ini meskipun banyak aspek dari kasus tersebut tetap disensor secara ketat. Di tengah pertempuran dengan Hamas di Gaza, IDF mengumumkan bahwa seorang tentara di penjara Neve Zedek yang baru dibuka telah meninggal dalam keadaan yang tidak jelas. Tentara yang merupakan perwira intelijen itu ditemukan dalam kondisi serius di selnya dan kemudian dinyatakan meninggal dalam apa yang dikatakan pejabat militer sebagai dugaan bunuh diri meskipun tidak ada penyebab resmi kematian yang ditemukan. Segala sesuatu yang lain tentang kasus ini termasuk identitas dan kejahatan yang didakwakan padanya tetap dirahasiakan. Namun minggu ini setelah banding oleh situs berita YNET dan outlet media lainnya, militer mengizinkannya untuk mengungkapkan bahwa prajurit itu adalah seorang perwira di unit intelijen yang telah didakwa pada September ini. Pada hari Kamis, militer juga merilis bahwa perwira tersebut tidak didakwa melakukan spionase atau pengkhianatan, juga tidak berhubungan dengan agen asing, dan bukan merupakan aset seseorang. Semua aspek lain dari kasus ini termasuk unit persisnya perwira yang bertugas dan sifat kejahatan yang dituduhkan tidak dapat dipublikasikan karena perintah dari sensor militer dan 2 perintah pembungkaman yang dikeluarkan pengadilan. Menurut laporan Haaretz, prajurit itu dikuburkan di sebidang pemakaman sipil dan tidak akan dikenali sebagai tentara yang gugur. IDF mengkonfirmasi bahwa ini adalah kasusnya karena tentara tersebut telah secara resmi diberhentikan dari tentara saat berada di penjara dan karenanya tidak memenuhi syarat untuk pemakaman militer. Prajurit itu digambarkan oleh orang-orang yang bekerja dengan sebagai ahli komputer yang mulai bekerja dalam pemrograman saat remaja. Dia adalah salah satu insinyur terbaik yang pernah saya temui. Saya mendapat hak istimewa untuk merekrutnya dan menjadi bosnya selama 18 bulan. Yang lain menggambarkan dia memiliki banyak bakat dengan komputer seperti yang dimiliki Michael Jordan dan bola basket. Perasaan itu melihat bakat yang sangat luar biasa adalah sesuatu yang kita anggap beruntung untuk disaksikan dan yang menganggap diri saya beruntung, tulisnya. Ketika tentara itu meninggal di penjara yang dikelola polisi militer, kematiannya akan diselidiki oleh unit urusan internal IDF. Melalui seorang pengacara, keluarga tentara tersebut mengatakan bahwa mereka sedang berduka atas putra mereka dan sedang menunggu hasil penyelidikan. Namun, kenapa Israel tetap tutup mulut dengan kasus ini? Heboh, 2 jenderal Israel tewas misterius dan mengenaskan begini. Al-Quds, pihak Israel mengumumkan kematian 2 pimpinan tertinggi Angkatan Laut Israel yang meninggal dalam kondisi mengenaskan. Mereka adalah Jenderal Benhaz Zawaritz dan Gadi Shefi. Jenderal Benhaz Zawaritz tewas setelah mengidap penyakit stroke berat. Selain itu, salah seorang pimpinan pasukan khusus Angkatan Laut Israel, Gadi Shefi, tewas mengenaskan di salah satu hotel di wilayah selatan setelah diotopsi. Gadi Shefi divonis meninggal karena penyakit jantung. Meninggalnya kedua jenderal itu masih menyimpan misteri karena jasad keduanya hilang dan baru ditemukan di Thailand serta Vietnam setelah 1,5 bulan dari kematian mereka. Sumber lain juga menyebutkan bahwa keduanya meninggal di luar negeri akibat serangan jantung. Oleh karena itu, pihak keamanan Israel akan melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus tewasnya kedua jenderal Angkatan Laut Israel ini yang masih misterius hingga saat ini. Sementara itu, di sisi lain, Jenderal Perang Israel musuh besar Arab Saudi juga meninggal. Jenderal Safir merupakan salah satu petinggi militer Israel, apalagi dia pernah menjabat Kepala Staf IDF dan juga pernah menjabat sebagai Komando Komandan Selatan.
Jenderal Zarif semasa hidupnya memiliki rekam jejak perang yang panjang. Dia merupakan prajurit tank baja Israel yang cukup ditakuti saat pecah perang Israel-Arab pada tahun 48. Dia juga tercatat terlibat dalam pertempuran dalam Perang 6 Hari, Perang Sinai, Perang At-Krisi, dan juga Perang Yom Kippur. Kini, sosok jenderal yang menjadi musuh besar Arab Saudi ini telah meninggal. Namun, saat ini belum diketahui apa penyebabnya. Mencekam 100.000 rudal Hizbullah, siap ciptakan neraka bagi Zionis. 100.000 rudal Hizbullah siap menyerang Israel jika ada provokasi terhadap Lebanon dan Hizbullah, kata Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Hossein Salami. Di Lebanon, puluhan ribu bahkan lebih dari 100.000 rudal siap ditembakkan untuk menciptakan neraka bagi Zionis untuk mewujudkan takdir ilahi terjadi, katanya dalam pidato di Teheran. Salami memperingatkan Tel Aviv bahwa pemuda Hizbullah memiliki alasan kuat dan menekankan bahwa kelompok militan Lebanon akan membuat Israel bertekuk lutut jika terjadi krisis, dan bahwa pemimpinnya Hasan Nasrallah berdiri bersama mereka untuk melawan Zionis. Sudah cukup bagi rezim Zionis untuk membuat kesalahan operasi di Quds Suci. Sudah cukup, kata Salami, mengacu pada Yerusalem di mana ketegangan antara otoritas Israel dan Palestina timbul tenggelam dan tak jarang berkobar menjadi kekerasan. Seperti dilansir dari Sputnik News, komentar berapi-api dari Komandan IRGC itu datang pada malam eskalasi besar di Gaza. Serangan Israel itu menyusul hari-hari meningkatnya ketegangan atas penangkapan Bassam Saadi, seorang anggota senior jihad Islam di tepi barat yang diduduki. Seperti diketahui, gejolak besar terakhir dalam krisis Palestina-Israel terjadi pada Mei 2021 lalu ketika militer Israel melancarkan serangan di jalur Gaza dan Hamas. PIJ kemudian menembakkan ribuan roket ke Israel Selatan setelah ketegangan memuncak di Yerusalem Timur atas putusan pengadilan yang memerintahkan pengusiran keluarga Palestina dari rumah mereka. Dan polisi Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa, salah satu situs paling suci Islam. Sekitar selusin warga Israel dan setidaknya 230 warga Palestina dihabisi dalam konflik Mei 2021.